Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syurudina wa ala alihi bi'aunillahi wa quwwatih. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan materi epistemologi kajian kitab Manahijut Tafsir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang al-ghayatu min dirasati hadzal ilm. Tujuan daripada mempelajari ilmu epistemologi ini, yang juga merupakan prinsip ilmu yang keenam. Di sini disebutkan bahwa ada tiga tujuan yang mendasar dalam mempelajari ilmu ma'rifah atau epistemologi. Yang pertama, ta'yinu masiril insan, itu untuk menentukan arah perjalanan hidup manusia. Kemudian yang kedua, taksisu qawaidil hiwari al-maudu'i, untuk meletakkan dasar-dasar, kaidah-kaidah dasar dialog yang objektif. Kemudian yang ketiga, al-faidatu as-siyasiyah, yaitu faedah dari aspek sosial politik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan, tapi belum selesai, ta'yin masiril insan, bahwasanya ilmu ma'rifah ini salah satu tujuannya adalah untuk menentukan arah perjalanan hidup manusia, yang menentukan bagaimana manusia mengarungi kehidupannya ini. Katakan bahwa ada tiga pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab oleh manusia, dan jawaban dari ketiga pertanyaan inilah yang menentukan sikap yang diambil oleh manusia dalam mengarungi kehidupannya, yaitu pertanyaan min aina ataitu, min aina, dari mana, fi aina, di mana, wa ila aina, dan kemana. Kemudian juga mengutip perkataan dari Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa tidak ada aktivitas yang tidak dilandasi dengan ma'rifah, dengan pengetahuan. Semua perbuatan tentunya dilandasi dengan pengetahuan, lahir dari pengetahuan. Keinginan untuk melakukan satu perbuatan itu karena adanya pengetahuan. Halaman 15. Wa an Talhah bin Zaid qala sami'tu Aba Abdillah yaqulu al-amilu ala ghairi basiratin kasairi ala ghairi tariqi la yaziduhu sur'atus sayri illa bu'dan. Sini mengatakan bahwa al-amil ala ghairi basiratin, suatu perbuatan, ya, suatu aktivitas yang dilakukan dan tidak didasari oleh pengetahuan, oleh ma'rifah yang mendalam, oleh pengetahuan yang mendalam, kasairi ala ghairi tariq, seperti orang yang tersesat di jalan. Tersesat di jalan. La yaziduhu sur'atus sayr illa bu'dan. Semakin cepat dia berjalan, dia akan semakin jauh dari tujuannya. Jadi orang yang melakukan suatu perbuatan kemudian tidak didasari dengan pengetahuan yang mendalam, seperti orang yang berjalan bukan di atas rel jalan yang ditujunya, maka semakin dia mempercepat langkahnya, nah semakin dia akan semakin jauh dari tujuannya. Nah, ini menentukan bahwa setiap perbuatan itu harus dilandasi dengan pengetahuan. Maka perbuatan kita itu ditentukan oleh pengetahuan kita. Sejauh mana pengetahuan kita itu.
Wa hadza ma asyara ilaihi hukama. Inilah yang diisyaratkan oleh para hukama, para filosof, min kaunis sulukil insani ikhtiyariyan la jabra fihi. Menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu adalah ikhtiari. Itu merupakan muncul dari pilihan manusia itu sendiri. Ya, ada pilihan di situ. La jabra fihi. Ya, tidak ada determinis di dalamnya. Tidak ada paksaan di dalamnya. Ya, seseorang itu tidak terpaksa untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Tapi itu dikerjakan berdasarkan dengan pilihannya. Dan pilihan itu tentu berdasarkan dengan pengetahuan, berdasarkan dengan ma'rifah. Nasyian mimma badi'i, nasyian mimma badi'a ilmiyatin. Yang mana pengetahuan ini, maksudnya apa, perbuatan ini, itu lahir dari dasar-dasar pengetahuan. Jadi ada pengetahuan yang mendasarinya. Jadi as-sulukul insani itu muncul dari pengetahuan. Is al-insanu malam ya'lam bihusnil fi'li au kubhihi. Katanya manusia, kalau dia tidak mengetahui baik atau buruknya suatu pekerjaan, ini saya di sini memberikan istidlal, memberikan alasan bahwa perbuatan itu dilandasi dengan pengetahuan. Di sini memberikan alasan bahwa manusia itu ya, sampai dia atau sebelum dia mengetahui baik atau buruknya satu perbuatan, au wujudil manfaati wal mafsadati fihi, atau dia tidak mengetahui, dia belum mengetahui adanya manfaat wal mafsada fihi, atau mengetahui adanya mudarat di dalamnya, la yataharraku nahwahu, maka dia tidak akan tergerak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, atau dia tidak tergerak untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Ya, jadi kalau dia mengetahui bahwa ada manfaat, baru muncul keinginan untuk melaksanakan ya, suatu perbuatan. Kalau dia mengetahui adanya mudarat, adanya bahaya, baru dia meninggalkan ya, suatu pekerjaan, ya, suatu aktivitas. Fal ilmu huwa al-muqtadi li iradatil fi'li au adamiha. Sehingga dikatakan bahwa ilmu itu adalah al-muqtadi. Itu adalah pendorong li iradatil fi'il, munculnya iradah, keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan, atau adamiha, atau meninggalkan suatu pekerjaan. Ya, jadi itu kembali kepada adanya ilmu, adanya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu sebagai muqtadi, itulah yang memunculkan keinginan. Karena kalau tidak ada pengetahuan, tidak ada ma'rifah, tentu tidak muncul keinginan. Kita mengetahui bahwa ada makanan di dapur, baru muncul keinginan untuk mengambil makanan di dapur. Kalau kita tidak mengetahui ya, adanya makanan di dapur, tentu kita tidak tergerak untuk pergi ke dapur. Wahazil mabadi al-ilmiyah. Nah, inilah katanya adalah dasar-dasar pengetahuan. Dasar-dasar al-ilmiyah. Hiya ma tusamma bil ideologiyat. Dasar-dasar pengetahuan inilah ma'rifat yang melatar belakangi perbuatan inilah disebut dengan ideologi. Kita pelajari tentang dengan mendasari yang melatar belakangi seorang untuk melakukan suatu aktivitas, suatu perbuatan, itu disebut dengan ideologi. Au ma yu'abbaru anhu bima yang bagi ayyakuna, atau yang diibaratkan dengan
apa yang harus dikerjakan. Ya, jadi ideologi itu ya pengetahuan yang membawa kita untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan, ma yang bagi ayyakuna. Jadi pengetahuan yang membawa kita untuk melakukan suatu perbuatan. Itu disebut dengan ideologi. Wal mabadi ilmiah hazihi tabtani ala majmu'atin ukhra minal qadaya. Tetapi ideologi ini juga muncul dari mabadi al-ilmiah. Muncul dari majmu' ukhra minal qadaya. Itu tidak muncul begitu saja. Itu masih ada yang melatar belakangi munculnya ideologi itu. Ya, munculnya pengetahuan untuk melakukan satu pekerjaan, melakukan satu perbuatan, mana yang harus dikerjakan dan mana harus ditinggalkan, itu juga didahului oleh pengetahuan majmu'atin ukhra minal qadaya, didahului oleh sekumpulan pengetahuan. Wahiyya qadaya nazariyah kulliyah, yaitu proposisi-proposisi yang bersifat teoritis dan universal. Tusyakkilu ma yusamma birru'yatil kauniyah, yang disebut dengan al-kauniyah atau worldview atau pandangan hidup. Jadi kalau kita mau urut itu pandangan hidup dulu, baru muncul ideologi. Nah, ideologi itu lahir dari pandangan hidup. Ya, kita punya pandangan hidup dulu. Ya, misalkan pandangan hidup mengatakan bahwa ada Tuhan, ya bahwa ada Tuhan, itu pandangan tentang hidup. Mengatakan bahwa alam ini, manusia ini berasal dari Tuhan. Ya, dan kembali kepada itu semuanya adalah ar-ruya al-kauniyah. Bersifat umum, bersifat universal. Maka muncullah ideologi bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan ilahiyah. Kita harus sholat, kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu adalah ideologi. Ideologi itu muncul dari mana? Dari ar-ruya al-kauniyah, yaitu keyakinan tentang adanya Tuhan dan adanya hari kiamat. Itu ruya al-kauniyah, bahwa manusia berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, kalau berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, maka ini terkait dengan ideologi. Ya sudah masuk ideologi, apa yang harus dilakukan. Konsekuensi daripada pengetahuan kita tentang adanya Tuhan dan adanya hari kiamat. Itulah yang melahirkan ideologi. Pengetahuan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Nah, birru'yati al-kauniyah au ma huwa qain. Ma huwa kain, ya, apa yang ma huwa qain, apa yang seharusnya, apa yang sebenarnya. Ma huwa qain, apa yang sebenarnya. Kalau tadi ideologi itu apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi seharusnya. Nah, kalau ini ma huwa qain, apa yang sebenarnya. Wa tusamma bihasbil mustalah ad-dini bi usuluddin. Nah, ar-ruya al-kauniyah ini di dalam istilah agama disebut dengan usuluddin. Kama yustalahu alal ideologiyat di furu'uddin. Ya, sedangkan ideologi itu disebut dengan furu'uddin. Nah, kalau usuluddin itu bersifat teoritis. Dia hanya mengatakan bahwa Tuhan ada hari kiamat, ada namanya nabi. Ya, tidak membahas tentang apa yang harus dikerjakan. Ya, hanya terkait dengan masalah keyakinan-keyakinan yang sifatnya teoritis. Yang ada di situ adalah benar dan salah. Kalau ideologi, nah, sudah terkait dengan perbuatan, apa yang harus kita lakukan, apa yang layak dan tidak layak dilakukan, ya, apa yang buruk dan apa yang baik untuk dilakukan. Itu furu'uddin. Wa ala hadza yakunu sulukul insaniyu al-ikhtiyariyu mubtaniyan ala ru'yatil kauniyati. Ya, dengan demikian bahwa perbuatan manusia yang ikhtiari, ya,
Karena ada juga perbuatan manusia yang sifatnya refleks, bukan ikhtiari. Ya, seperti misalkan berkedipnya mata, berdetaknya jantung, nah itu bukan ikhtiari. Bukan ikhtiari dari manusia. Nah, perbuatan ikhtiari itu seperti sholat, ya, itu perbuatan ikhtiari. Pergi belajar, ya, mutalaah, mubahasa, itulah perbuatan ikhtiari. Makan, minum, itu semuanya adalah perbuatan ikhtiari. Nah, katanya bahwa perbuatan ikhtiari manusia ini mubtaniyan ala ru'yatil kauniyah. Semuanya itu berdasarkan dengan ru'yah al-kauniyah. Berdasarkan tentang pandangan akan kehidupan. Ya, jadi ideologi yaitu berdasarkan dengan ru'yah al-kauniyah. Wa ru'yatul kauniyatu tahtalifu min wahidin li akhar. Nah, katanya ru'yal kauniyah ini pandangan tentang hidup ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada perbedaan. Sehingga perilaku manusia itu berbeda-beda. Ya, cara mereka mengerungi kehidupan ini berbeda-beda. Itu lahir karena perbedaan daripada pandangan tentang kehidupan ini. Tentunya berbeda. Orang yang punya pandangan bahwa alam semesta ini termasuk manusia berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, tentu berbeda dengan orang yang punya ru'yah kauniyah yang mengatakan bahwa manusia berasal dari alam dan kembali kepada alam. Ya, tentu berbeda perilakunya. Kalau mengatakan dari Tuhan kembali kepada Tuhan, tentunya dia akan mencari cara apa yang harus dilakukan untuk bagaimana mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan, karena kita akan kembali ke sana. Tapi orang yang punya ru'yah kauniyah mengatakan dari alam akan kembali kepada alam, maka dia mengatakan bahwa ya dunia ini adalah segala-galanya. Ini adalah akhir daripada perjalanan hidup manusia. Maka dalam kehidupannya juga dia harus menikmati, ya, menikmati hidup ya, senyaman-nyamannya di dunia ini. Ya, dia harus mendapatkan kenyamanan yang maksimal di dunia ini. Tapi orang yang punya ru'yah kauniyah ilahiyah, tentunya dia mengatakan bahwa dunia ini hanya tempat untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Karena ru'yah kauniyah ilahiyah mengatakan kehidupan sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Sedangkan ru'yah kauniyah al-madiyah yang materialis, ya, pandangan hidup materialisme mengatakan bahwa manusia dari materi dan kembali kepada materi, maka tentunya mengatakan bahwa kehidupan satu-satunya adalah kehidupan dunia. Tentu perilaku berbeda disebabkan karena ru'yah kauniyah yang berbeda. Nah, sekarang wasababur rais fi dzalika huwa ikhtilaful manhajil ma'rifi al-musta'mal fil kashfi anil waqi wa ma'rifatil khata'i minas shawab. Pertanyaannya lagi, apa yang menyebabkan manusia itu berbeda ru'yah kauniyahnya? Ya, berbeda pandangan kehidupannya. Berbeda pandangan tentang kehidupan. Tentang hakikat. Apa yang menyebabkan itu? Mengatakan bahwa yang menyebabkannya adalah al-manhaj al-ma'arifi. Itu cara mendapatkan pengetahuan. Cara yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan hakikat. Wa ma'rifatil khata' minas shawab. Atau yang membedakannya adalah tolak ukur yang digunakan untuk menentukan salah dan benar. Sehingga ru'yah kauniyah berbeda. Karena metode pengetahuan yang digunakan untuk mencari pengetahuan itu juga berbeda. Misalkan orang yang hanya menggunakan manhaj tajribi ya, dalam mendapatkan kebenaran, bahwa satu-satunya cara untuk sampai kepada kebenaran itu adalah dengan menggunakan manhaj tajribi. Nah, maka tentunya dia hanya mengakui kebenaran yang bisa terdeteksi oleh panca indera. Maka tentunya akan menafikan sesuatu yang bersifat
abstrak atau yang bersifat goib seperti alam akhirat. Kenapa? Karena manhaj ma'rifi tadi. Sehingga melahirkanlah ru'yah kauniyah al-ma'diyah. Karena yang dia telah ukur benar atau tidaknya itu adalah at-tajribi atau hanya panca indera. Beda dengan orang yang menggunakan manhaj akli, ya, atau manhaj al-bayani. Tentunya itu akan berbeda dalam ru'yah al-kauniyah. Nah, jadi kalau kita mengurut di sini, ya, itu ada perbuatan perilaku manusia. Perilaku manusia itu lahir dari ideologi. Kemudian ideologi itu muncul dari ru'yah al-kauniyah atau pandangan hidup. Sedangkan pandangan hidup itu terbentuk dari ya al-manhaj al-ma'rifi. Ya, jadi di sini yang pertama adalah manhaj ma'rifi dulu. Jadi kalau kita berbeda tentang pandangan dunia kita, nah, makanya harus kita bahas itu adalah tentang manhaj al-ma'rifi. Kita harus buktikan bahwa metode yang digunakan tidak boleh hanya metode tajribi saja. Kalau belum disepakati ini, ya maka tentunya pasti ru'yah kauniyah kita akan tetap berbeda. Wa khulasatul qaul, jadi kesimpulannya, inna sulukal insaniyah qaimun alal ideologiyah. Bahwasanya as-suluk linsan perbuatan manusia itu berdasarkan dengan ideologi. Yang berdasarkan dengan ideologi al-qaimatu bidauriya ala ru'yatil kauniyah. Yang mana ideologi ini juga muncul dari ar-ru'yah al-kauniyah. Ya, maaf. Al-qaimatu bidauriya ala ru'yatil kauniyah fal manhaj al-ma'rifi. Ya, kalau ya tadi yang saya sampaikan itu sudah susun ya, secara bahwa yang muncul perbuatan dulu as-suluk, kemudian ideologi, kemudian ru'yal kauniyah, kemudian fal manhaj al-ma'rifi. Nah, katanya ru'yal kauniyah itu dibangun di atas manhaj al-ma'rifi. Ya, jadi ideologi itu terbentuk dari ru'yah al-kauniyah, pandangan hidup. Sedangkan pandangan hidup terbentuk dari manhaj al-ma'rifi, itu metode pengetahuan. Wa min huna tatabayyanu qimatu ilmi manahijit tafkir. Setelah penjelasan ini akan jelas nilai daripada ilmu manahij at-tafkir tentang epistemologi. Apa nilainya, apa manfaatnya. Ilfihi yuhaqqiqul manhajal ma'rifi. Ilfihi yuhaqqiqul manhajal ma'rifi. Maka di dalam epistemologi ini yuhaqqiqul manhaj al-ma'rifi. Dibentuklah manhaj al-ma'rifi, metode pengetahuan atau epistemologi. Al-mukawwana li ru'yatil kauniyah. Al-mukawwina li ru'yatil kauniyah, yang membentuk ru'yah al-kauniyah, pandangan hidup. Al-muwallida lil ideologiyah al-amaliyah, yang melahirkan ya, ideologi. Yang melahirkan ideologi ya, secara praktis. Wa kafa bizalika ahamiyatu wa kafa bizalika ahamiyatu li khairil insan fid dunya wal akhirah. Nah, maka cukup ini membuktikan akan wa kafa bizalika ahamiyatu li khairil insan fid dunya wal akhirah. Maka cukuplah ini untuk menunjukkan bahwa epistemologi itu karena ada gangguan sebelah ribut mengganggu konsentrasi. Wa kafa bizalika ahamiyatu li khairil insan fid dunya wal akhirah. Maka di sini jelas akan pentingnya nazaratul ma'rifah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Ini adalah manfaat atau tujuan yang pertama daripada epistemologi.
Kemudian al-manfaatus tsaniyatu, manfaat yang kedua daripada epistemologi, taksisu kawaidil hiwaril maudu'i al-mantiki al-banna. Ya, taksisu kawaidil hiwar al-maudu'i, untuk meletakkan kaidah-kaidah, ya, dasar-dasar al-hiwar al-mantiki al-banna, untuk meletakkan kaidah-kaidah dialog objektif yang logis, yang konstruktif. Itu tujuan yang kedua. Mimma la raiba fi anna min abrazi mazahiril hadaratil insaniyati hiya mas'alatul hiwaril fikri al-banna baina abna'il bashar. Bahwa tidak diragukan la raiba fi anna min abrazi mazahiril hadaratil insaniyah, bahwa peradaban manusia, yang paling nampak daripada peradaban manusia, ia mas'alatul hiwar al-fikri al-banna, yaitu masalah dialog pemikiran yang konstruktif. Ia mengatakan bahwa yang menjadi kunci terbentuknya peradaban manusia itu karena adanya dialog pemikiran yang konstruktif baina abna'il bashar, di antara manusia. Dan adanya dialog-dialog maka akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang baru, dan terus dikembangkan sehingga manusia sampai kepada peradaban yang tinggi. Alladzi yumkinu min khilalihi at-tawassul ila halil katsir minal muskilatil ilmiyati wal amaliyati. Yang mana yumkinu min khilalihi, dari dialog ini, dialog yang konstruktif dan objektif ini, at-tawassul ila halil katsir minal muskilat, bisa membawa manusia sampai pada pemecahan, ya, banyak daripada problem-problem, ya, baik problem secara teoritis maupun secara praktis, problem-problem ilmiah, ya, maupun problem-problem yang bersifat praktis. Dengan adanya dialog-dialog tadi, adanya dialog yang objektif, sehingga banyak persoalan-persoalan hidup yang terselesaikan. Ya, apakah itu persoalan-persoalan yang bersifat teoritis atau yang bersifat praktis. Ya, bisyartin ayyatamidal mutahawiruna al-usluba al-mantiki as-sahih. Dengan syarat bahwa orang yang berdialog itu berdasarkan dengan al-uslub al-mantiki as-sahih, berdasarkan dengan metode yang logis, dengan cara yang logis, allazi yaqtani alaihil hiwar, yang dijadikan sebagai dasar dalam berdialog. Jadi peradaban itu bisa muncul karena adanya dialog-dialog yang objektif. Nah, dialog-dialog objektif itu hanya bisa terjadi jika didasari dengan dasar-dasar atau metode-metode yang logis. Wa alaihi fal asasu likulli hiwarin huwa al-manhaju al-ma'rifi. Nah, dengan demikian bahwa dasar dari setiap hiwar, ya, dasar daripada setiap dialog itu adalah huwa al-manhaj al-ma'rifi, yaitu epistemologi atau metode pengetahuan. Itulah yang mendasari daripada setiap dialog. Fa innal hiwar in kana yaduru haula qadaya ideologiyah amaliyatan, karena katanya dialog itu jika yaduru haula qadaya ideologiyah, jika berkisar pada wilayah ideologi, ya, yang praktis, haula qadaya ideologiyatin amaliyatin,
berkisar pada masalah-masalah ideologi, hal-hal yang bersifat praktis, ya, apa yang harus dilakukan, apa yang layak dan tidak layak dilakukan. Yang bagi litarafil hiwar ayyan tolika min ru'yatil kauniyah wahidah. Maka orang yang berdialog ini dia harus memulai yang tolika min ru'yatil kauniyah wahidah, dari ru'yah kauniyah yang sama, dari satu ru'yah kauniyah. Karena kenapa? Ideologi yang harus didialogkan, dibahas, maka tentu ideologinya harus sama, dasarnya harus sama. Nah, kalau sudah berbeda ru'yah kauniyahnya, ya biar dialog sampai hari kiamat juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena fondasinya berbeda. Ya, fondasi yang dijadikan sebagai dasar itu berbeda. Makanya katanya di sini, kalau persoalan yang dibahas itu adalah persoalan ideologi, maka harus berangkat dari ideologi yang sama. Wahiyya kama bayanna ta'tamidu ala manhajil ma'rifi. Seperti yang kita jelaskan, ru'yah kauniyah itu berdasarkan dengan metode pengetahuan, berdasarkan dengan al-manhaj al-ma'rifi. Maka tentunya al-manhaj ma'rifi juga harus sama. Ya, harus berangkat dari manhaj al-ma'rifi yang sama, sehingga menghasilkan ru'yah kauniyah yang sama. Kemudian baru kita bahas tentang masalah-masalah ideologiya. Wa in kana yaduru haula qadaya i'tiqadiyah, ya ru'yah kauniyah, katanya kalau pembahasannya itu, dialognya itu terkait ya dengan masalah-masalah i'tiqad, dengan masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah usuluddin, atau disebut dengan ru'yah kauniyah, wa yang bagi ayyan tolika min manhajin ma'rifiyyin wahidin. Maka tentu harus dimulai dari manhaj ma'rifi yang sama. Manhaj ma'rifi yang sama. Yakunu bi musabatil mizanil mushtarak bainahuma. Yakunu, sehingga mizan, ya, timbangan, tolak ukur itu sama antara keduanya. Ada kesamaan tolak ukur. Karena kenapa? Kalau manhaj ma'rifinya itu berbeda, ya tentunya juga tolak ukur berbeda. Sehingga di sini manhaj ma'rifinya harus sama. Sehingga yang dijadikan sebagai tolak ukur itu sama. Wallazi yadurul hiwar ala asasihi. Disitulah berkisar wallazi yadurul hiwar ala asasihi, yang mana dialog berkisar dari dasar tersebut. Wa illa, nah, kalau tidak seperti itu, kita berdialog tentang ru'yah kauniyah, tentang pandangan hidup, padahal manhaj ma'rif yang kita gunakan, metode ma'rif itu berbeda. Satu menggunakan ru'yah manhaj ma'rifi tajribi, ya, metode tajribi empiris yang mengatakan ada atau kebenaran hakikat adalah sesuatu yang dapat diukur dengan panca indera. Daripada itu tidak bisa kita katakan sebagai suatu hakikat. Yang satunya menggunakan lagi pandangan manhaj, ya, al-aqliyah, tentu akan hasilnya berbeda. Karena kenapa? Tolak ukurnya berbeda. Wa illa tahawwalal hiwaru ila jadalin aqimi. Maka dialog akan berubah menjadi dialog yang aqim, ya, yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan solusi, ya, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan debat kusir, ya, yang tidak menghasilkan apa-apa. Dalam hakim, orang berdialog itu supaya bisa sampai pada satu kesimpulan. Kesimpulannya itu menyelesaikan persoalan-persoalan teoritis atau persoalan-persoalan yang sifatnya ilmiah. Nah, kalau tidak seperti itu, maka disebut dengan debat kusir. Debat kusir itu debat yang tidak menghasilkan apa-apa. Saya pernah mencari itu kenapa disebut dengan debat kusir. Sedangkan
pada faktanya tidak pernah kita melihat kusir itu berdebat. Ya. Nah, saya pernah temukan, saya lupa saya temukan di mana. Katanya sejarahnya itu sehingga disebut dengan debat kusir. Ya, debat yang tidak menghasilkan suatu kesimpulan, titik temu. Pernah kusir, ya, kusir itu sopirnya Dokar, berdebat dengan penumpangnya. Waktu naik Dokar, tiba-tiba ada bau yang tidak sedap, ada aroma yang tidak bagus. Nah, kemudian penumpangnya itu mengatakan, ternyata ditelusuri, ternyata aroma yang tidak sedap itu berasal dari kuda. Nah, penumpang mengatakan ini kuda keluar angin. Nah, keluar angin sehingga menghasilkan bau yang tidak sedap. Ya, khususnya mengatakan tidak, ini kuda tidak keluar angin tapi masuk angin. Akhirnya berdebat terus. Ya, jelas tidak ada kesimpulannya. Ya, karena kenapa? Satu melihat dari sebab, satu melihat dari akibat. Ya, tadi kuda itu mengeluarkan angin karena perutnya kembung. Ya, kenapa perutnya kembung? Karena masuk angin. Ya, satunya melihat dari penyebabnya, satu melihat dari akibat. Nah, akibat yang dihasilkan adalah keluar angin sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, ini perdebatan dikatakan debat kusir, maksudnya tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda. Satu melihat dari sebab, satu melihat dari akibat, sehingga menjadi istilah namanya debat kusir. Ya, Allahu a'lam. Apakah ini benar sejarahnya atau tidak? Wa min huna yattadhihu anna ma nu'anihil hiwarat al-fikriyah minal aqami wal muhatirat. Dari sini katanya jelas bahwa dialog-dialog pemikiran yang ujungnya itu tidak menghasilkan apa-apa, minal aqam wal muhatirat, dan menghasilkan hanya kekacauan saja, ketidakjelasan. Innama huwa nasyi'un min fuqdaniha al-manhaj al-ma'rifi. Itu semua disebabkan karena ya tidak adanya manhaj al-ma'rifi, ya, tidak jelasnya manhaj ma'rifi yang digunakannya. Itu nasyi'un, itu muncul karena ketidakjelasan daripada manhaj ma'rifi yang digunakannya, sehingga tidak sampai pada satu titik temu. Isla buddha ayyunat kahal manhajul ma'rifi. Sehingga harusnya itu dia harus memperbaiki dulu manhaj al-ma'rifi. Ya, metode ma'rifi yang digunakannya. Dia harus perbaiki dulu. Kemudian wa yuwaddiha wa yuwahhida fi rutbatin sabiqatin. Kemudian dia menjelaskan manhaj ma'rifi itu dan menyatukan dan menyamakannya. Kemudian berdialog summa min ba'di dzalika yabtadi al-hiwar ya ayyang kana tarafahu. Kemudian memulai berdialog. Ya, siapa saja yang menjadi lawannya di ayyi majalin kana, dalam masalah apa saja. Yang pertama itulah perbaiki dulu. Ya, perbaiki dulu manhaj ma'rifinya. Manhaj ma'rifinya harus sama. Ya, kemudian disamakan. Ya, berangkat dari situ kemudian memulai dialog. Itu dalam berdialog atau di dalam berdebat. Hanya debat itu tidak menghasilkan. Kenapa? Karena metode yang digunakan berbeda, sehingga riyakonia berbeda. Nah, kita berdebat dengan orang ateis ya, tentang wajibnya sholat, wajibnya taat kepada Tuhan, dan menjauhi larangan Tuhan. Nah, itu tentunya tidak ada gunanya. Ya, kenapa? Karena ru'yah kauniyah yang berbeda. Ya, ru'yah kauniyah yang berbeda antara orang ateis dengan orang yang percaya adanya Tuhan. Ya, kita berdebat tentang adanya Tuhan dan tidak adanya Tuhan, kata dengan orang ateis, ya, itu juga tidak ada hasilnya. Ya, sebelum kita
memperdebatkan dengan mengenai masalah manhaj al-ma'rifi. Ya, selama dia berpegang bahwa satu-satunya metode manhaj ma'rifi yang bisa membawa manusia sampai kepada kebenaran, sampai kepada hakikat, itu adalah manhaj tajribi atau metode empiris yang bisa dibuktikan secara faktual, disaksikan oleh panca indera, maka ya dia tidak mungkin dia bisa membuktikan akan keberadaan Tuhan. Tidak mungkin bisa meyakini adanya Tuhan. Kenapa? Karena manhaj ma'rifnya tadi yang bermasalah. Makanya pembahasannya harus di situ dulu dibahas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang mengenai berdebat tentang masalah Tuhan, ada itu tidak ada Tuhan, yang pertama harus diperdebatkan itu adalah masalah ar-ru'ya al-kauniyah, ya, sama dengan masalah-masalah teologi. Kita tidak mungkin memperdebatkan masalah-masalah fikih sebelum berbahas tentang masalah-masalah usuluddin. Kemudian al-manfa'at tsalitsah, tadi manfaat yang kedua, bahwa epistemologi itu meletakkan dasar-dasar dalam berdialog secara objektif. Karena dialog objektif inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Kemudian al-manfa'at tsalitsah, adapun manfaat yang ketiga daripada epistemologi adalah al-faidatu as-siyasah. Manfaat dari aspek sosial politik. La raibah annal insana kainun ijtimai. Tidak dipungkiri, tidak disangsikan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Yaftakiru ilal ijtima'. Yaftakiru ilal ijtima'i min ajli takamuli al-maddi wal ma'nawi. Karena makhluk sosial, maka dia perlu, ya, dia butuh untuk berkumpul, untuk bermasyarakat. Untuk apa manusia bermasyarakat? Min ajli takamuli al-maddi. Ya, untuk mencapai kesempurnaan maddi, jasmani wal maknawi. Secara maknawi. Materi maupun maknawi. Sempurna dari segi fisik, misalkan bisa melanjutkan keturunan. Wal maknawi maupun kesempurnaan al-maknawi. Hanya orang mendapatkan kesempurnaan maknawi, nah itu kalau salah satunya misalkan dengan rajin membantu orang lain. Wal mujtama al-bashari bitabi'atil hal yaftakiru ila qawanunin yuhaqqiqul gharda minal ijtima'. Wal mujtama basari, manusia sebagai makhluk sosial, bitabi'atil hal sebagai makhluk sosial, yaftakiru ila qawanunin. Nah, tentunya dia memerlukan qanun, memerlukan aturan, memerlukan undang-undang. Yuhaqqiqul gharda minal ijtima', untuk merealisasikan tujuan daripada kehidupan sosialnya, ya, hidup bermasyarakatnya, untuk merealisasikan tujuan daripada kehidupannya bermasyarakat. Apa tujuannya? Itu adalah untuk mencapai kesempurnaan jasmani dan kesempurnaan rohani. Wa hadzal qanunul ijtimaiyu ya'tamidu ala ru'yatin kauniyatin khassah. Maka qanun, ya, atau aturan sosial berdasarkan dengan ru'ya al-kauniyah khassah, berdasarkan dengan pandangan hidup tertentu. Tantaliqu min manhajin ma'rifiyyin muayyan. Nah, tentunya juga berangkat atau berdasarkan dengan manhaj ma'rifi tertentu. Manhaj ma'rifi, tentunya kalau manhaj ma'rifinya itu manhaj ma'rifi at-tajribi atau metode empiris, tentunya menghasilkan ru'ya kauniyah yang mengatakan bahwa manusia berasal dari materi, kehidupan ini berasal dari materi, dan kembali kepada materi, maka ideologi yang dihasilkan juga itu pasti mengatakan bahwa manusia ini harus berbuat
untuk kepentingan materi, untuk kepentingan jasmaninya, untuk mendapatkan kenikmatan semaksimal mungkin di dunia ini. Kalau seperti ini ideologinya, maka akan melahirkan undang-undang, akan melahirkan aturan-aturan yang mana memberikan kebebasan ya, kepada individu ya, untuk mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya di dunia ini ya, tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Fal iradat fal idaratus siyasiyah lil mujtama' al-bashari tatawakkafu fi nihayati alal manhajil ma'rifi al-mukhtar. Maka idarah as-siyasah al-mujtama' dalam kehidupan sosial politik masyarakat itu berdasarkan ya, pada ujung-ujungnya ya berpangkal pada manhaj al-ma'rifi, tentang manhaj ma'rifi, metode pengetahuan yang dipilihnya. Wa huwa ma yubhatsu anhu fi hadzal ilm. Dan inilah yang akan dikaji di dalam ilmu ini. Makanya tentunya di negara-negara sosialis berbeda dengan negara-negara demokrasi. Ya, undang-undang yang ada di negara demokrasi berbeda dengan undang-undang aturan-aturan yang ada di negara negara-negara sosialis. Ya, kenapa? Karena ideologinya berbeda. Ya, karena undang-undang itu lahir daripada ideologi daripada ru'yah kauniyah. Kenapa berbeda juga? Karena pandangan tentang kehidupannya berbeda, disebabkan karena perbedaan metode pengetahuan. Kemudian al-amrus sabi, pokok yang ketujuh daripada ilmu epistemologi, ilmu ma'rifah, prinsip pokok yang ketujuh, martabatu hazal ilmu. Ya, apa yang menjadi tingkatan atau level daripada ilmu ini? Ya, ilmu epistemologi ini berada di level mana? Tadi sudah dijelaskan tentang tujuan daripada epistemologi yang menjadi prinsip pokok ilmu yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip atau pokok ilmu yang ke-7, yaitu martabatu hadzal ilmu. Level ilmu epistemologi di antara ilmu-ilmu yang lain. Inna nuzu al-fardi nahwal ma'rifati yakunu sifatan ammatan baina abna'in nau'il basyari. Katanya keinginan individual atau kecenderungan individual terhadap pengetahuan ini merupakan sifat yang umum untuk semua manusia tanpa terkecuali. An-nuzul nahwal ma'rifah, keinginan untuk mendapatkan pengetahuan atau hubbul istitla, keinginan untuk mendapatkan pengetahuan sifatun amma atau fitrah manusia. Kita katakan bahwa keinginan untuk mengetahui itu merupakan fitrah manusia. Wa hadza yumassilu jihatal istiraki bainahum. Nah, inilah katanya yang menyamakan semua manusia. Jadi semua manusia itu memiliki fitrah ini, kecenderungan ini. Istirak bainahum, jadi titik temu, titik kebersamaan manusia itu terletak pada fitrah ini, yaitu kecenderungan untuk mendapatkan pengetahuan. Wa amma jihatul iftiraq bainahum, adapun perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain, kalau tadi katakan bahwa manusia semuanya sama, menginginkan namanya pengetahuan. Semuanya menginginkan yang namanya kebenaran. Karena kenapa pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran. Jadi semuanya manusia itu menginginkan kebenaran, menginginkan pengetahuan. Itu adalah fitrah manusia. Wa hadza yumathilu jihat istiraq bainahum. Wa amma jihatul iftiraq bainahum fatakmunu fil manhajil ma'rifi. Adapun perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, antara satu individu dengan individu yang lainnya,
terletak di dalam manhaj al-ma'rifi, metode dalam mendapatkan kebenaran, dalam mendapatkan pengetahuan. Allazi yattakhidhuhu hadzal fard au zaka, yang digunakan oleh individu ini atau individu itu. Semuanya ingin pengetahuan, semuanya ingin kebenaran, tapi kebenaran, pengetahuan yang dihasilkannya itu berbeda, itu disebabkan karena metode pengetahuan yang digunakannya antara satu individu dengan individu yang lain. Fakana li zaman alal bahithi wal muta'allimi, sudah menjadi keharusan bagi al-bahith, bagi pengkaji, muta'allim, di kaum intelektual, terpelajar, ayyab hadza fi hujjiyati hadzal manahij, untuk membahas ya, sejauh mana manhaj ma'rifi ini jadikan sebagai hujjah, sejauh mana kehujiatan daripada metode-metode pengetahuan ini. Ya, dia mampu membawa sampai kebenaran yang mana. Misalkan metode empiris, ya, dia mampu membawa sampai ke kebenaran mana. Ya, apakah mampu membawa kepada kebenaran filosofis, kebenaran ya, intuitif, atau hanya sampai kepada kebenaran ya, kebenaran ilmiah. Begitu pula dengan manhaj yang lain. Ya bahatu fi hujjati hadzal manahij al-musilati, ya, yang membawa mereka sampai aulati yatmahul insan, atau yang diinginkan oleh manusia fi ja'liha musilatan lil waqi', yang bisa membawa manusia sampai kepada hakikat, kepada realitas. Jadi manhaj ini sebagai media ya, untuk membawa manusia sampai kepada penyingkapan akan realitas. Fi rutbatin sabiqatin alal istidlal biha wa isbatiha. Nah, tentu sebelumnya ya, sebelum membawa manusia sampai kepada al-waqi', hakikat, kebenaran, maka terlebih dahulu alal istidlal biha wa isbatiha lil masail. Harus kita buktikan dulu ya, al-istidlal biha, sampai dijadikan sebelum digunakan dan dijadikan sebagai dalil, sebagai argumentasi, wa isbatiha lil masail bi mukhtalafi furu'iha, untuk menetapkan kebenaran dari permasalahan-permasalahan yang ada. Hanya sebelum dijadikan sebagai al-kasyfil waqi', sebagai medium sampai kebenaran, maka manhaj ini terlebih dahulu harus dibuktikan akan sejauh mana dia bisa memberikan hujjah. Nah, sebelum digunakan di mukhtalafi furu'iha, dalam berbagai disiplin pengetahuan, disiplin ilmu. Walamma kana ilmu manahij tafsir huwa al-ilmu al-mutakaffalu bidzalika, wajaba dirasatahu awalan wa qabla sairil ulum. Nah, kalau katanya ilmu epistemologi, seperti yang disampaikan di atas, yaitu ilmu al-mutakaffal bizalik, ilmu yang bertanggung jawab di dalam dijadikan sebagai dasar argumentasi, wajib dirasatahu awalan, maka tentunya kita harus terlebih dahulu mempelajari ilmu epistemologi qabla sairil ulum, sebelum ilmu-ilmu yang lain, karena setiap ilmu itu tentu memiliki manhaj al-ma'rifi tersendiri, memiliki metode tersendiri. Nah, maka sebelum ilmu-ilmu itu kita jadikan sebagai dasar argumentasi, maka terlebih dahulu manhaj al-ma'rifi tadi, metode yang digunakan ilmu itu harus dibuktikan ya, sampai di mana dia bisa menyingkap kebenaran. Ya, misalkan seperti manhaj at-tajrih atau metode empiris, sampai mana dia bisa menyingkap kebenaran. Ya, tentunya dia hanya bisa menyingkap kebenaran yang
dapat dijangkau oleh panca indera. Dijangkau oleh panca indera. Tentu dia tidak bisa menyingkap kebenaran-kebenaran yang rasional. Bistisna ilmu mantik, katanya kecuali ilmu mantik. Jadi mengatakan bahwa epistemologi itu adalah harus dipelajari sebelum masuk ke pembahasan ilmu-ilmu yang lain kecuali ilmu mantik. Ini menunjukkan bahwa ilmu mantik ini ilmu yang pertama, kemudian epistemologi, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Bistisna ilmu mantik allazi huwa khadimul ulum alal itlaq. Dijadikan sebagai khadimul ulum, sebagai alat dari semua ilmu tanpa terkecuali. Itu ilmu mantik. Id annahu bahith anil qawaidil amali tafkir sahih. Karena katanya ilmu mantik itu membahas tentang kaidah umum dalam berpikir benar. Fi isbati ayyi syai'in aw nafihi. Dalam menetapkan sesuatu atau menafikannya. Wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, fa inna ilma manahij tafkir yashtamilu ala badil mustalahat wal istidlalat al mantiqiyah. Dari sisi yang lain bahwa ilmu manahij tafkir yashtamilu ala badil mustalahat, meliputi di dalamnya sebagian daripada istilah-istilah wal istidlalat, argumentasi-argumentasi al-mantiqiyah allati ya'suru 'alal bahith fahmuha qabla dirasati sina'atil mantiq, yang atau menyulitkan bagi pengkaji untuk memahaminya sebelum dia mempelajari logika, ilmu logika al-muta'allika bi bayani qawaid tafkir, terkait dengan kaidah-kaidah dalam berpikir as-sahih ala mustawa tasawur wa tasdik, dalam mustawa tasawur definisi maupun dalam at-tasdik, tasawur dengan at-tasdik. Tentunya sebelum belajar ilmu epistemologi terlebih dahulu harus belajar ilmu logika. Karena dalam epistemologi di situ tentu ada hal-hal yang harus dibahas, diketahui terkait dengan kaidah-kaidah berpikir benar, apakah terkait dengan masalah konsep tasawur atau terkait dengan masalah verifikasi atau yang disebut dengan at-tasdik. Kemudian yang terakhir al-amru tsamin abwabul ilmi, ya, bab-bab ilmu. Inilah pokok prinsip ilmu yang ke-8 atau yang bahwa setiap itu dalamnya dibahas tentang berbagai bab atau sub-sub masalah yang dibahas di dalamnya. Li ilmi manahij tafkir salah satu abwabin. Ya, ilmu manahij tafkir ini memiliki 3 bab. Ilmu manahij tafkir ini itu di dalamnya ada 3 bab. Hiya maqasidu hadzal kitab, yang menjadi tujuan atau maksud ya ditulisnya buku ini. Wa tatadammanul bahthu haulal maqasid ats-tsalasa ar-ra'isiyah lil ma'rifah. Kemudian maksud daripada ilmu epistemologi ini itu dirangkum dalam 3 maksud yang pokok. Wahiyya qimatul ma'rifah, nilai daripada pengetahuan, wa adawatuha, kemudian instrumennya, alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, akal, panca indera, hati, dan seterusnya akan dibahas nanti. Wal madaris al-ma'rifiyah al-mukhtalifah, kemudian aliran-aliran yang terdapat di dalam al-ma'rifah dalam mengenai masalah metode pengetahuan. Nah, inilah 3 bab yang mendasar, ya 3 bab atau sub masalah yang dibahas dalam ilmu epistemologi. Yang dibahas itu pertama qimatul ma'rifah, nilai pengetahuan, kemudian instrumen pengetahuan,
kemudian aliran-aliran atau teori-teori yang terkait dengan pengetahuan yang disebut dengan abwabul ilmi. Ya, inilah 8 pokok daripada ilmu epistemologi. Sudah dijelaskan 8, sudah dijelaskan tentang definisinya, kemudian sejarahnya, kemudian setelah itu mabadiknya, dasar-dasarnya, kemudian masalah-masalah. Ya, dari masalah-masalah kita bahas juga tentang tujuan, kemudian tingkatannya, levelnya, kemudian adalah bab-bab yang dibahas dalam ilmu epistemologi. Jadi pembahasan epistemologi tidak lepas daripada kalimatul ma'rifah, adawatul ma'rifah, wal madaris al ma'rifiyah. Ya, mungkin ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti lanjutkan di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.